Jika biasanya arsitektur gereja Katolik dibangun dengan gaya katedral, lain halnya dengan gereja di Kota Medan. Graha Maria Anai Velangkani dibangun menyerupai kuil India. Dan apa sih yang melatar belakangi pemilihan arsitektur ini? Temukan jawabannya dalam tayangan berikut ini. Seperti kuil tetapi bukan. Inilah Gereja Maria Anai Velangkani, gereja umat Katolik yang berada di Taman Sakura Indah, Tanjung Selamat, Kota Medan. Arsitektur yang tak biasa untuk rumah ibadah umat Katolik ini dirancang oleh Pastor James Barataputra. Perihal bangunan ini nampaknya memang satu sisi sebagai di kuil, ya, dengan mengerucut ke atas. Lalu satu sisi pandangan ya langsung terkesan ini bangunan India, gitu ya, bangunan India. Namun arsitektur yang dipakai adalah arsitektur Indo-Mogul. Indo-Mogul itu kalau diterjemahkan dengan nuansa Islam Hindu. Islam Hindu, maka bangunan-bangunan ya kalau kita lihat sekilas ada nuansa Islam, contoh saja aula ini, ada semacam pintu tak berdaun pintu, ya, tak berdaun pintu, dan juga di ruangan-ruangan yang lain. Tetapi dengan nuansa Mogul atau Hindu, kita lihat ke atas, oke, ke atas yang mengerucut berbentuk stupa dan itu dipengaruhi oleh arsitektur Hindu. Jadi bangunan ini dibangun dengan memakai perpaduan arsitektur Islam Hindu, gitu ya, arsitekturnya, oke, atau Indo-Mogul. Lebih pada itu yang mendasari, maka bangunan ini seperti ini. Yang berbeda dengan memakai arsitektur yang lain. Boleh saja bentuknya mungkin bulat, kan gitu kan? Atau boleh saja menjadi persegi empat, tapi arsitektur yang dipakai maka menghasilkan gambaran bangunan seperti ini. Tak hanya bangunan, tata ruang sekitar gereja pun memiliki makna. Dari tampak atas, jalan masuk dari pintu gerbang seperti tangan manusia dalam kelemahannya yang datang untuk bersujud dan berserah kepada Tuhan. Tangan manusia itu seolah dirangkul Tuhan dengan simbolisasi jalan menuju gereja. Jika dilihat lebih dekat, tangga ke tempat ibadah lantai 2 ini diukir dengan gambar 7 hari Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya termasuk manusia. Selain itu terdapat juga tulisan dalam berbagai bahasa, baik dalam bahasa daerah hingga bahasa asing. Selama di lantai 2 gereja, pengunjung harus mematuhi aturan karena merupakan tempat kudus untuk beribadah. Bangunan lantai 2 ini disebut sebagai tempat kudus. Ya, tempat kudus di mana orang memakai untuk berdoa, memakai untuk berjumpa dengan Tuhan dalam keheningan. Di dalamnya memang banyak juga simbol-simbol, banyak simbol-simbol yang akhirnya memberi pengertian kepada para pengunjung, yang berdasarkan sekali lagi iman Katolik. Maka dalamnya ada simbol-simbol iman, ada kata-kata yang diucapkan oleh dalam agama oleh Yesus. Untuk apa? Sekali lagi untuk meneguhkan, menguatkan siapa saja yang datang ke tempat itu. Jadi bukan pada dasarnya tidak boleh dengan tentu agenda khusus. Yang tidak boleh adalah orang hanya datang begitu saja, lalu berfoto atau bermain-main, itu tidak boleh. Dalam perjalanannya ada sejumlah keajaiban yang terjadi. Mujizat pertama terjadi pada 2 November 2002 saat gereja dalam proses pembangunan. Kamar Pastor James Barataputra terbakar. Namun uang pembangunan gereja sebesar 10 juta rupiah, 2 kitab suci dan 1 buku puji syukur selamat tak terbakar sama sekali. Mujizat kedua terjadi 2 hari setelah Graha Maria Anai Velangkani diresmikan pada Oktober 2005.
Air muncul dari bawah altar Maria dan mengalir tak henti-hentinya. PDAM Tirtanadi diminta untuk memeriksa kualitas air di laboratorium. Hasilnya, air itu tidak terkontaminasi zat apapun dan layak diminum. Hingga kini, air itu terus mengalir. Tak hanya kapel Bunda Maria, terdapat sejumlah taman dan relief jalan salib di sekitar gereja. Kehadiran Graha Maria Annai Velangkani atas kerinduan masyarakat Tamil India yang beragama Katolik di Medan. Mereka menginginkan tempat ibadah seperti di daerah asalnya, Tamil Nadu, India. Perihal kehadiran Graha Maria Annai Velangkani ini tidak terlepas dari keberadaan masyarakat Tamil India Katolik di kota Medan ini. Mereka mengharapkan agar tempat doa kepada Bunda Maria Annai Velangkani seperti yang ada di India, di Tamil Nadu, juga ada di Medan ini. Itulah yang menjadi latar belakang paling utama, kerinduan mereka, kehadiran tempat doa kepada Bunda Maria Annai Velangkani di kota Medan, agar mereka pun bisa mengungkapkan iman mereka kepada Tuhan dan juga menjalankan doa-doa mereka kepada Bunda Maria Annai Velangkani, Bunda Sang Penyembuh orang sakit. Siapapun bisa datang ke sini, tak memandang agama, suku, ras, ataupun kedudukan. Ragam tujuan, baik untuk beribadah, berziarah, atau sekedar berwisata. Waktu untuk berkunjung mulai dari pukul 7 pagi hingga 8 malam setiap harinya. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Kota Medan.